Terbongkar skandal mega korupsi para anggota DPR RI, mulai dari korupsi Pertamina, korupsi sawit, korupsi timah, korupsi BTS, korupsi pesawat Garuda, korupsi Hambalang, korupsi IKN, korupsi jalan tol, korupsi bendungan, korupsi perpajakan, dan lain-lain. Hampir semuanya dikorupsi ada keterlibatan para anggota DPR RI. Oleh sebab itulah sudah saatnya kebenaran akan menguasai Indonesia, kebatilan akan segera sirna. Bubarkan DPR RI, karena para anggota DPR RI selama ini mereka semua merasa seperti raja dan penguasa. Mengapa para anggota DPR RI merasa seperti raja dan penguasa? Karena mereka dibutuhkan oleh banyak pihak. Karena presiden saja butuh DPR RI, para menteri butuh DPR RI, para pengusaha butuh DPR RI, para penegak hukum juga butuh DPR RI, para mafia dan koruptor juga butuh para anggota DPR RI. Sehingga para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mampu mendapatkan harta kekayaan dari mana-mana. Tetapi ingat, sebenarnya tidak semuanya. Masih ada anggota-anggota DPR RI yang takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, tetapi mayoritasnya mereka luar biasa. Oleh sebab itulah, bubarkan DPR RI, ini langkah yang terbaik. Karena kali ini skandal mega korupsi para anggota DPR RI mulai terbongkar satu persatu. Bi'aunillah, dengan pertolongannya Allah. Mega korupsi para anggota DPR RI mulai dari korupsi timah. Korupsi timah ada para anggota DPR RI. Ini yang sudah tercatat, yang dilaporkan mencuat adalah 300 triliun rupiah. Kemudian korupsi Pertamina. Korupsi Pertamina yang tercatat 5 tahun 900 triliun lebih. 900 triliun rupiah lebih. Semuanya mainan triliun-triliun, enggak hanya sekedar miliaran, semuanya triliunan rupiah. Kemudian BTS ini juga 8 triliun tercatatnya. Kemudian korupsi sawit ini juga triliun, semuanya main triliun. Ini kalau semuanya ditotal, Masya Allah, ribuan triliun akan kembali ke kas negara. Kalau memang rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi itu para anggota DPR RI berani membahas dan mengesahkannya, maka negara akan segera kaya raya. Jadi negara akan segera kaya raya karena akan mendapatkan sitaan barang-barang dari para koruptor. Jumlahnya ribuan triliun, Masya Allah, sungguh luar biasa. Sehingga hutang luar negeri itu bisa ditutup dengan perampasan aset tindak pidana korupsi. Jadi hutang luar negeri yang sampai sekarang 8.000 bahkan 9.000 triliun ini bisa tertutup dengan perampasan aset. Tapi namanya hutang ya tidak harus ditutup semua ya, agar ada ikatan antara internasional ini. Namun kalau memang rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi itu benar-benar berani dibahas dan disahkan oleh para anggota DPR RI. Karena mengapa para anggota DPR RI selama ini tidak berani membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi? Ya jawabannya sudah jelas. Kali ini skandal mega korupsi para anggota DPR RI mulai terbongkar satu persatu. Mulai dari korupsi timah, korupsi Pertamina, ya kan, yang kemarin viral dan ini harus diviralkan terus. Namanya mega korupsi, mega itu besar, triliunan rupiah.
Bukan hanya 1 triliun, 2 triliun, tetapi ini ratusan triliun, bahkan kalau di total ribuan triliun. Ini bisa membiayai orang satu negara. Jadi sekali lagi, bisa membiayai orang satu negara. Apalagi kalau misalnya ini korupsi-korupsi dari berbagai macam pihak ini ya, mulai dari Timah, Pertamina, BTS, Sawit, Garuda, Hambalang, IKN, Jalan Tol, Bendungan, Perpajakan, dan yang lain-lain itu semuanya aset-aset para koruptor itu dirampas oleh pemerintah dengan payung hukum. Nah, ini harus ada payung hukum nih ya. Karena kalau tidak ada payung hukum ini nanti jadi blunder. Oleh sebab itulah, walaupun toh Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah mengatakan sangat setuju perampasan aset tindak pidana korupsi, termasuk KPK juga setuju, Kejagung juga setuju, dan Kejaksaan Agung ini mereka juga sangat setuju, tetapi terganjal oleh para anggota DPR RI. Jadi para anggota DPR RI inilah yang mengganjal rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Walaupun toh ya Presiden sangat setuju, KPK setuju, Kejaksaan Agung setuju, Kapolri misalnya, kepolisian Polri-nya setuju, dan para penegak hukum di Indonesia setuju. Tetapi kalau nggak ada payung hukum undang-undang ya, nggak ada payung hukumnya, ini bisa blunder, nanti bisa menjadi kacau. Oleh sebab itulah para anggota DPR RI ini tidak berani membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi, maka harus dibubarkan, bubarkan DPR RI. Nah, kalau mereka misalnya nih Presiden ya, kemudian Kejaksaan Agung, kemudian Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan yang lain-lain lah, lembaga-lembaga hukum di Indonesia ini bersatu, segera bersatu untuk menggertak para anggota DPR RI. Jika misalnya nih sampai akhir Juni atau Juli atau Agustus tahun 2025, sekali lagi, misalnya tanggal 17 Agustus tahun 2025, maka para anggota DPR RI harus sudah membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Namun jika sampai tanggal 17 Agustus tahun 2025 para anggota DPR RI tidak mau membahas dan mengesahkan rancangan perampasan aset tindak pidana korupsi, maka bubarkan saja. Bubarkan saja. Ini kan mereka ini, para anggota DPR RI kan dipilih oleh rakyat untuk mewakili rakyat. Tetapi kenyataannya mereka setelah menjadi anggota DPR RI, mereka seenaknya sendiri. Seenaknya sendiri, tidak tahu amanah, tidak tahu amanah, bahkan mereka sangat banyak sekali nih yang mengkhianati amanah itu. Oleh sebab itulah, mari suarakan terus, bubarkan DPR RI. Demikian, semoga bangsa dan negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin Allahumma amin.